masih mengharapkan apalagi yang baru update-nya gitu. Kayak saya nggak akan menyanyiakan hal ini gitu, karena buat saya ini adalah jembatan saya dengan penggemar. Gitu kan. Kegiatan sekarang lagi apa, sibuk apa gitu? Oke, sekarang saya sedang merilis single terbaru saya di awal tahun 2022, judulnya Sanggupkan Kau Setia. Gitu. Terus saya ada beberapa bisnis online juga yang sekarang saya garap dengan beberapa pengusaha gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang berkaitan dengan entertain, dengan berkaitan dengan publik, dengan orang banyak. Terus juga saya sekarang lagi rencana, insya Allah kalau nggak ada halangan kita mau kerjasama dengan real estate daerah Banten. Oh, bisnis properti? Ya, insya Oke. Allah mudah-mudahan gitu kan. Jadi ini sedang digojlok apa namanya untuk tahap ya pokoknya tahap bisnisnya seperti itu. Kenapa terlintas menggeluti bisnis properti, sementara kalau dilihat dari beberapa teman-teman selebritis itu ya sedikit lah yang memilih untuk ke arah sana gitu, lebih banyak kuliner dan bisnis-bisnis apa dan lainnya. Tapi kalau untuk properti kayaknya ini kenapa buat saya tantangan ya, karena saya juga kerjasama dengan developer yang memang udah biasa bikin rumah dan rumahnya itu laku. Dan memang pasarannya ada di daerah Banten. Kebetulan saya juga waktu itu saya pulang kampung, saya ketemu sama pengusaha ini gitu, dan pengusaha ini tertarik banget untuk menggandeng saya, gitu kan. Jadi kenapa enggak gitu kan? Saya coba semua karena ini belum pernah saya menggeluti, tapi saya juga melihat lah partner bisnisnya ini dia pengalamannya udah mantep belum di dunia properti. Ternyata dia udah melihat hasil-hasil karya mereka gitu, dan itu udah udah laku sebelum produk-produknya mereka, dan sekarang dia sedang menggojok lagi dengan apa namanya dengan kelas-kelas menengah ke atas gitu perumahannya ya. Kenapa enggak ya, itu tantangan buat saya juga gitu. Sudah invest di angka berapa Bang? Wah, kalau investasi pasti gede ya gitu, cuman saya nggak mau nyebutin. Yang jelas ya pasti mah itu udah gede banget gitu, gede banget. Miliaran? Lebih lah gitu. Ya puluhan atau ratusan? Ya pasti gitu. Orang satu unit kita jualnya ada kisaran ratusan juta sampai ada miliaran juga satu unit. Per unitnya? Iya, karena rencana mau bikin itu untuk unit sekitar puluhan unit dulu, dicoba lagi gitu. Nah, dunia entertain apakah masih tetap digeluti? Masih. Dan saya luar biasa. Jadi gini, saya tetap memanfaatkan tren-tren media-media yang berkaitan dengan profesi saya, seperti TikTok, seperti sulit ke sosmed ya, semua sosmed lah gitu. Dan luar biasa mereka support penuhnya itu masih, bahkan saya ada jam-jamnya gitu, jam-jam live. Jadi mereka nungguin. Mereka udah tahu jam-jam live saya. Di semua sosmed tuh? Iya, udah tahu. Semua platform. Mereka udah tahu jam-jam saya gitu. Jadi kalau pagi saya biasa live tuh jam 10 sampai menjelang zuhur. Atau mereka kalau nggak nemuin saya jam segitu, mereka nungguin lagi, nongkrongin abis zuhur sampai menjelang asar. Begitu aja. Kontennya apa gitu pas lagi nyanyi? Nyanyi. Mereka semua minta nyanyi, request, dan mereka pada nyawer. Jadi saya ya, ibaratnya saya bersyukur lah, artinya gini, mereka sampai detik ini masih seneng, masih mensupport, masih menunggu, dia itu masih mengharapkan apalagi yang baru update-nya gitu. Kayak saya nggak akan menyanyiakan hal ini gitu, karena buat saya ini adalah jembatan saya dengan penggemar gitu kan. Saya tetap harus berkreativitas sampai mereka berbosan. Ternyata mereka nagih terus gitu. Sampai ini saya serak ini gara-gara mengikuti permintaan mereka. Ngeladenin mereka ya? Iya, karena kalau nggak gitu mereka kadang-kadang kalau saya nggak live, mana sih? Wah udah, heboh gitu kan. Jadi ya terima kasih banyak untuk semua penggemar gitu kan. Kalau dalam hidup ini ya pasti ada yang nggak suka. Saya yakin bukan hanya saya aja yang nggak disukai.
kelas artis yang jauh lebih tenar dari saya aja banyak haters. Tapi ya itulah kehidupan. Kalau buat saya, di dalam kehidupan saya tidak ada haters. Buat saya ada dua, ya kan? Pecinta saya dan pemberi pahala. Oke, pembenci. Itu Iya. nggak ada pembenci. Nganggapnya memberikan pahala. Memberi pahala, saya selalu bilang begitu. Di room saya ini nggak ada yang orang jahat. Ada cuma bener dua orang ini aja sifatnya. Yang satu yang suka kasih saya hadiah, lempar gift, sama satu lagi yang suka kasih saya pahala. I love you semuanya. Banyak lagi pada gitu. Saya menyikapinya seperti itu. Oke. Kalau dilihat dari tadi Bang Ibu ceritakan, itu kan dari platform digital, virtual lah semua. Ya. Ada rencana nggak untuk mengumpulkan ketemu gitu kan? Kangen. Temu kangen lah gitu, Ya. langsung kopdar lah gitu Bang. Jadi memang saya juga dulu sampai sekarang juga grup saya masih ada namanya I Love You Pool. I Love You Pool Gaspol gitu kan. Jadi sampai sekarang juga masih kerekrut, cuman saya nanti mau besarin lagi. Dan memang mereka rata-rata kepengen punya nomor pribadi. Oke. Gitu. Ya, artinya gini, dia pengen bener-bener deket banget sama saya, si pensupport ini gitu kan. Artinya nggak mau ada jaga jarak. Dan memang saya ada rencana seperti itu. Saya akan menyiapkan satu nomor. Tapi nomor ini memang khusus buat Mereka. seluruh pendukung Bang Ipul lah gitulah gitu. Jadi ya planningnya seperti itu gitu. Kalau dulu kan manajemen kan Iya, yang mengolah, kali saya mau mencoba saya sendiri yang menyentuh gitu mereka. Nggak bakalan ribet tuh nanti untuk jawabnya gitu. Atau memang ya karena ini mereka support nih balasnya seorang Bang Ipul gitu Iya, kepada jadi- fansnya dengan cara seperti ini. Iya seperti itu. Jadi ibaratnya ikatan cinta kita ini gitu kan memang benar-benar dekat gitu. Jadi memang hanya sekedar tidak boleh berlebih ya, ibaratnya nggak boleh lebih menyentuh ke privasi, nggak boleh atau dia nanya seperti dia ke saudaranya, lu di mana? Lagi ngapain nih gitu kan? Niatnya udah seperti itu. Dan memang planningnya setelah umroh ini saya mau ngeberesin itu semua gitu. Dan mereka yang di sosmed semua rata-rata kalau kangen nge-DM. Dan nge-DM tangan saya sendiri yang balas. Saya nggak nyuruh manajer saya sendiri yang balas. Kok ada ya artis ya ngebalas begini? Itu ada sebuah keheranan buat saya gitu. Emang artis yang lain nggak ada yang balas? Kagak ada Bang. Sekian banyak artis ya kan yang ngebalas itu cuma aku doang gitu. Aku maksudnya Bang Ipul doang. Jadi ada sebuah kebanggaan buat mereka. Kadang-kadang balasan mereka mending di capture, dijadiin status buat dia. Gue di back loh gitu. Tapi memberikan kebahagiaan untuk orang lain itu kan seneng banget gitu kan. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun saya tetap, karena memang seni itu memang sudah natural alami ada di dalam diri saya. Jadi bukan dibuat-buat, bukan yang saya memaksakan diri jadi artis gitu. Memang saya dari dulu memang senang nyanyi, senang ngoceh, senang entertain lah pokoknya lah, Membahagiakan orang lah ya. pokoknya nyenengin orang gitu loh dengan bernyanyi lah atau dengan apa gitu. Untuk ke TV gimana? Alhamdulillah. Jadi kemarin itu kan miskomunikasi. Jadi miskomunikasi. Orang mereka pada kangen selama aku di penjara kan lucu gini. Jadi selama aku di penjara, tayangan entertainment kan jalan terus. Iya. Aku bahkan sempat ngisi acara di Antv itu nggak ada masalah. Tapi kenapa begitu aku keluar kok ada yang mempermasalahkan, kan lucu. Gitu. Jadi kemarin setelah diteliti memang ada kesalahpahaman beberapa teman-teman media soal eksklusifan aku. Gitu loh. Jadi yang eksklusif ini mereka merasa terganggu kalau aku ngeladenin Nyamanan yang lain. yang nggak eksklusif. Oke. Kita sebagai manajemen yang udah kontrak eksklusif berarti merasa ini udah maksudnya nanggepin lah kritikannya kan gitu. Akhirnya dari tim manajemen minta supaya pengertian dari teman-teman yang di luar eksklusif itu untuk tidak mengambil gambar. Ternyata laporan yang disampaikan ke pemret mereka Berbeda. itu berbeda. Oke. Gitu dibilang Bang Ipul sombong. Bang Ipul kan mereka tahu eksklusif itu kayak apa. Aku pernah kok
pasti yakin mereka juga pernah menerima hak eksklusif kan, gitu kan, seperti itu. Tapi aku minta maaf. Gitu. Akhirnya udah selesai gitu. Jadi hanya gara-gara framing pemberitaan, jadilah yang seolah-olah aku diboykot TV. Padahal kan pemboikotan itu keinginan netizen, bukan keinginan TV. Itu loh bang. Jadi itulah kejadian sebenarnya seperti itu. Yang aku dibilang aku manggil wartawan, bayar wartawan, ya kan, untuk ngegiring opini supaya aku baik. Nggak pernah saya seperti itu. Jadi berita yang beredar seperti itu. Saya dicabut glorifikasi, nggak pernah glorifikasi apa. Namanya orang senang selama dipendam di penjara bang, 6 tahun. Ibaratnya saya ngelewatin ujian, masa saya tolak orang ngasih bunga, ya kan, orang nyambut begini gitu. Artinya saya nggak menghargai mereka. Dan ternyata pada saat pengambilan gambar itu sama orang-orang yang julid-julid gitu, Pemberi pahala lah. ya makanya saya bilang, saya nggak punya musuh, saya punya dua, pemberi rezeki sama pemberi pahala. Gitu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan framing-framing yang arahnya negatif ke saya udah mulai terkikis. Karena itu adalah kejahatan yang dibuat oleh manusia, bukan kejahatan yang direncanakan oleh di luar manusia gitu. Oke.